Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firia Solana Hamzah dari 11 Keperawatan Sosial 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang disabilitas sensorik. Berikut cuplikan PowerPoint-nya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. Disabilitas netra itu mereka yang tidak bisa melihat, disabilitas rungu itu mereka yang tidak bisa mendengar, dan disabilitas wicara mereka yang tidak bisa berbicara. Faktor-faktor tadi saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu prenatal. Prenatal itu adalah masa sebelum lahir. Jadi si bayi belum lahir ke dunia. Itu bisa pertama tuh faktornya bisa karena saat ovum dibuahi oleh sperma, itu mungkin ada kecacatan di saat di situ. Terus juga bisa karena sang ibu tidak menjaga kesehatan saat hamil. Terus atau juga ibu sedang mengalami sakit dan itu mempengaruhi sang bayi. Terus bisa juga saat ibu tidak menjaga pola makannya. Jadi ibu selalu makan sembarangan, tidak menjaga pola makan itu kayak tidak teratur. Misalkan makan burger, makan kentang gitu kan, yang bermicin-micin gitu. Seharusnya ibu menjauhi itu. Mereka harus makan makanan yang bergizi seperti sayuran, daging, ikan, telur. Terus bisa juga saat hamil ibu tidak mengecek sang bayi atau yang sering disebut itu USG. Jadi kayak ya udahlah biarin aja, nggak usah gitu. Tapi saat lahir ternyata bayinya cacat. Terus yang faktor yang kedua adalah faktor postnatal, yaitu saat bayi sudah lahir. Yang itu bisa terjadi saat hamil ibu terlalu emosional. Jadi itu mempengaruhi sang bayi. Terus bisa juga terjadi saat melahirkan. Biasanya yang lahir normal tuh dapat lebih cepat menyesuaikan keadaan. Sang bayi bisa menyesuaikan keadaan. Dan bisa juga saat bayi prematur atau bayi yang lahir terlalu cepat, belum waktunya tapi dia lahir, itu bisa menyebabkan kecacatan. Lanjut ke slide selanjutnya. Lalu jenis disabilitas sensorik. Yang pertama adalah tunawicara, yaitu disabilitas yang tidak bisa berbicara atau tidak bisa menyesuaikan bahasa kita. Yang kedua adalah tunarungu atau disabilitas yang tidak bisa mendengar. Jadi mereka berbicara dengan menggunakan gerakan anggota tubuh. Yang ketiga adalah disabilitas netra atau disabilitas yang tidak bisa melihat. Mereka harus menggunakan alat bantu seperti tongkat untuk mereka berjalan. Lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut adalah ciri-ciri disabilitas wicara. Yang pertama, tidak bisa berbicara. Yang kedua, saat mengeluarkan suara hanya suara tapi kayak gagu, itu kayak suaranya bindeng, kayak ada bass gitu, kayak tidak seperti suara manusia lainnya. Terus yang ketiga, mereka berkomunikasi dengan bahasa tubuh, hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Yang keempat, dia tidak bisa menguasai bahasa kita.
Lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut adalah faktor-faktor tunarungu. Yang pertama adalah mereka tidak bisa menguasai bahasa kita karena karena mereka tidak bisa mendengar, jadi mereka tidak bisa menyesuaikan bahasa kita. Jadi mereka berkomunikasi lewat bahasa tubuh juga seperti tunawicara. Terus yang kedua, ya, tunarungu ini biasanya dicek dulu keadaan pendengaran di kupingnya. Kalau misalnya mereka masih bisa mendengar walaupun cuma 5%, mereka mungkin bisa berbicara walaupun hanya pendengarannya sedikit, atau juga karena emang benar-benar gak bisa, atau emang mereka juga nggak bisa menyesuaikan walaupun mereka hanya mendengar 5%. Mereka biasanya berkomunikasi juga tetap menggunakan bahasa tubuh. Lanjut ke slide selanjutnya. Faktor-faktor disabilitas netra. Yang pertama itu, disabilitas netra ini bisa terjadi karena sebelum lahir atau sesudah lahir. Sebelum lahir ya seperti ibunya tidak menjaga pola makan, tidak menjaga kesehatan, tidak mengecek USG ke dokter. Jadi ibunya ini terlalu santai, tidak memperhatikan sang bayi. Yang kedua juga bisa karena kecelakaan. Mungkin seseorang itu pernah mengalami kecelakaan atau kecelakaan yang sangat besar yang mengakibatkan saraf penglihatannya terputus. Lanjut ke slide selanjutnya. Lalu cara-cara berkomunikasi dengan tunanetra. Semisal kita bertemu tunanetra di jalanan yang ingin menyeberang. Pertama kita menepuk bahu beliau, lalu menepuk tangannya, lalu memperkenalkan nama kita, lalu mempertanyakan apakah ada yang ingin dibantu. Jika mereka menolak, maka pahami itu. Jangan menyimpan kayak sombong banget sih nggak mau dibantu padahal nggak bisa ngeliat. Jangan berprasangka seperti itu. Mungkin dia ingin dia ingin sendiri saja, nggak mau dibantu gitu, dia bisa gitu. Terus jika mereka menerima, lalu kalian gandeng kayak di sini tuh digandeng gitu, gandeng dan menentukan arahnya secara perlahan, jangan buru-buru karena kan mereka jalan tidak bisa melihat, jadi kita harus pelan-pelan. Lalu ke slide selanjutnya. Cara berkomunikasi dengan tunawicara. Yang pertama, tidak di tempat gelap karena kita menggunakan bahasa tubuh, terus mereka juga melihat gerak bibir kita, jadi jangan di tempat gelap, kalau bisa di tempat terang. Yang kedua, saat kita berbicara, mulut kita tuh jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Terus tatap matanya jangan sedang mengunyah. Misalkan kalian sedang makan, terus kalian berbicara dengan tunawicara, mereka tidak mengerti. Terus dimohon untuk menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Lanjut ke slide selanjutnya. Lalu berkomunikasi dengan tunarungu. Yang pertama juga jangan di tempat gelap. Yang kedua itu langsung ke inti. Jangan basa-basi, langsung ke inti. Terus yang ketiga menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat. Terus
kenapa kita mendekatkan diri dengan yang disabilitas tunarungu, karena mereka lebih sulit untuk diajak komunikasi. Sekian video tentang disabilitas sensorik. Mohon maaf jika banyak kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.